bertiga bangun resto atas dasar bahwa kalau ada luang waktu, bahwa sesudah kita kerja maka kita openi, kita tungkulin, kita garap, kita selesaikan segala sesuatu yang menjadi bisnis bersama. Itu nggak melulu, bahkan bisa dipastikan itu tidak mendatangkan keberhasilan, kesuksesan, dan kemapanan dalam berbisnis. Jadi yang paling benar pembelajaran dari kita, kalau mau berbisnis, tinggalkan semua jenis kerja kita. Apalagi bisnisnya baru dimulai. Dengan langkah pertama, pecah telur nih awalnya. Akhirnya langkah pertama dari kanan atau dari kiri. Maka saat itu juga kita sudah tidak lagi terikat dengan dunia kerja manapun juga. Kecuali hidup dan mati kita bersama bisnis yang baru saja kita lakukan. Itu yang paling benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Hari ini kita angkat tema nyata dari teman akrab saya. Maaf, bukan dari teman akrab saya. Dia bilang gini, Pak Subhan, angkat tema kejadian yang saya alami. Apa? Bertiga kami bangun resto. Dia cerita sedih tuh, saya juga sedih nih. Kok saya jadi sedih di awal ya. Udah jangan sedih ya. Kita harus termotivasi untuk bisa menahan air mata. Kecuali air mata itu air mata bahagia ya. Air mata yang sukacita, ceria, dan sebagainya. Kalau cuma duka cita, kesedihan yang akan membuat goyahnya kita punya motivasi, amburadulnya kita punya pola pikir, dan gestur serta gerak serta aksi kita yang akhirnya acak adut cuma gara-gara air mata, bagusnya kita tahan air mata itu sekuat tenaga kita untuk tidak memastikan dan untuk bisa memastikan bahwa tidak lagi ada air mata gitu ya. Lanjut. Ceritanya ada 4. Yang pertama dia bilang, berawal tiga-tiganya sepakat untuk bangun resto di Tangsel. Oke. Dan tidak pernah ada kesepakatan di antara kita tiga-tiganya nih untuk melibatkan orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka juga sepakat bahwa kita akan bangun resto dengan konsep mempekerjakan orang lain sebagai karyawan, meng-hire orang lain sebagai orang yang kerja di resto, tapi setiap kita adalah pengelola, owner, dan manajemen di luang atau di luar waktu kerja kita. Jadi kita luangkan tuh 3 orang itu, diatur shift schedule-nya, hari ini mungkin Suban, hari itu besok mungkin David, dan seterusnya ya, begitu ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, sebenarnya ada 7 sih gitu. Cuma saya pikir 3 sampai 4 aja deh. Kalau kepanjangan malah 3 aja deh. Yang berikutnya adalah kita sepakat kalau seandainya sudah punya keuntungan lebih, bukan bagi-bagi dulu, tapi mengembangkan unit bisnis ini. Tuh keren banget tuh. Karena saya sering bilang tuh, disalah prioritas usaha. Begitu ada untung, bawa pulang dulu bagi-bagi. Sampai lupa lumbung utamanya yang menyebabkan untung lahir di dalamnya, nggak dimapankan, tidak ditingkatkan, tidak dibengkilatkan, tidak dikerenin, tidak dibikin lebih dahsyat sehingga tampungannya melahirkan untung dan untung yang benar-benar bisa kita bawa keluarga dan masyarakat bahkan. Ini enggak, baru untung 200 juta bagi-bagi 70 juta seorang. Akhirnya apa yang terjadi? Kejadian tuh. Pada satu ketika, kurang lebih sebulan lalu katanya, ada hujan angin. Ya emang di kampung saya sering hujan angin ya, Tangsel ya. Dari dulu, bahkan sering banget saya lagi main bola gitu, petir, wow, gitu kan, nggak taunya ada yang kena petir, atau pohon kelapa kena petir gitu ya. Itu pokoknya Tangsel tuh kisahnya kayak gitu. Itu hujan angin, dia bilang, itu hujan angin pas ban ya. Ada satu kanopi kita yang terbang, tang, dan customer lagi rame, pengunjung lagi rame, iya. Salah satu dari supervisor lah sebut gitu ya, salah senior staffnya, telepon 2 pemegang saham lainnya kecuali dia, karena dia waktu dihubungi katanya sulit. Nah, 2 orang ini ternyata tanpa sepengetahuan orang ini, tanpa sepengetahuan teman saya, bangun komunikasi dari laporan si senior staffnya untuk menyudutkan teman saya ini. Gitu ya. Jadi ya kisah berbingkai sih menurut saya, tapi bukan terlepas dari kisah berbingkai atau bukan melibatkan tentang kisah berbingkai, bukan itu permasalahannya. Kesepakatan di awalnya cacat menurut saya gitu kan. Kenapa? Karena hal 1, 2 sampai 7 itu cuma di atas kertas, tidak di hadapan notariat, kuasa hukum masing-masing, atau legal formal lainnya. Sementara yang di legal formal lainnya cuma berlaku umum. Menurut Kumham begini ya, kalau bisnis ya, kalau PT begini, kalau CV begini, dana tersetor begini, peraturannya begini, setor NPWP, setor KK, setor KTP dan sebagainya. Cuma itu kesepakatan yang tadi ada tuh tentang Anda tidak boleh begini.
Anda pemegang saham nomor 3 tidak boleh begitu. Saya pemegang nomor 1, pemegang saham nomor 1 tidak boleh begini. Itu cuma ada di kesepakatan kerja bersama aja, surat perjanjian kerja bersama, surat perjanjian bisnis bersama. Tidak ada di notariat, tidak di hadapan kuasa hukum, tidak di hadapan memang pihak-pihak yang memang kata pemerintah itu bisa menjadi penengah dari sisi kebuntuan usaha dan dari sisi ayoman hukum negara, di mana setiap negara, terutama negara seperti kita yang mengarah kepada negara maju, itu mengayomi semua pebisnisnya, baik pebisnis awal, pemula sampai pebisnis senior yang sudah memang kancahnya sampai ke konglomerasi. Diatur itu bagaimana sih kalau seandainya ada harus store X 10 juta, Z 10 juta, si D-nya 30 juta, seperti apa komposisinya? Bagaimana hak dan kewajiban masing-masing 10-10 dengan 30 juta? Kalau terjadi benturan seperti apa menyelesaikannya? Solusinya seperti apa? Ranah yang mana harus kita bawa dan sebagainya. Akhirnya singkat cerita jadi tuh dua orang ini menyudutkan orang itu, si teman saya ini. Teman saya bilang, udah saatnya bukan kita berdebat dan menyudutkan. Bukan saya nggak mau disalahin gitu kan. Memang ternyata Kanopi pilihan dia. Tapi disepakati di awal, tuh kan. Makanya saya bilang jangan pernah ngasih usulan kalau dua-duanya belum pernah punya usulan, gitu kan? Ya kan? Jadi yang dua ini belum dapat usulan dan belum dapat gambaran, didesak sama teman saya, udah kanopinya kayak gini aja. Begitu disepakati, 2 minggu kemudian terbang ke bawah angin. Tuh kan kanopi pilihan ente, kan gitu. Jadinya nyalahin. Oke, sekarang yang paling mungkin saya bilang, ya minta maaf gitu. Yang kedua, ya tolong dia jangan terus memutar lagu lama kaset kusut dengan menuduh Anda kayaknya ngakalin dari kasus Kanopi ya. Itu kan serem tuh. Karena menuduh dan menyangka seolah-olah kita lagi punya acara bermain markup, bermain cost dan sebagainya bersama Kanopi, itu kan menjadi suuzon, menjadi sakwa sangka yang tidak bagus dalam ranah usaha terjadi. Dan yang paling penting kesalahan teman saya adalah menyepakati di mana kita bertiga meluangkan waktu saat kita punya luang waktu. Jadi kalau enggak kita tetap kerja di tempat kerja masing-masing. Itu kesalahan fatal dan kesalahan paling tidak bisa ditolerir oleh siapapun juga yang mendengarnya. Jadi putuskan kalau Anda mau usaha ya tinggalkan lapangan kerja Anda. Jangan usaha itu menjadi usaha sampingan, hasilnya juga sampingan. Dan kalau sudah usahanya sampingan, hasilnya sampingan, konfliknya justru konflik pertengahan, bukan di samping. Di tengah-tengah usaha tuh konflik timbul. Tadi kan bisnisnya bisnis sampingan, hasilnya sampingan, kerjanya sampingan. Konfliknya di tengah, duar, ya kan? Meledak di tengah-tengah ladang usaha. Karena apa? Karena kita tidak pernah memikirkan, tidak pernah membayangkan, tidak pernah memperkirakan bahwa segala sesuatu yang serba nyambi, sampingan, itu fatal akibatnya dan belum tentu sukses. Kalaupun ada sukses, kayaknya jarang ya. Segala sesuatu yang diserba-serba nyambi gitu, terus sukses. Ya semua pengusaha ini nyambi dong. Jadi pegawai negeri juga jadi tentara deh, jadi polisi deh, BUMN deh. Kenapa? Saya lihat grupnya Subon bisa nyambi tuh, lumayan dapat gaji sebagai pegawai. Kalau udah pulang kerja sebagai seorang pegawai, tungkulin deh tuh. Kok tungkulin ya? Apa ya? Mulai deh garap kita punya usaha, tungkulin bahasa Ciputat tuh ya. Tungkulin tuh apa tuh? Ya diperhatikan gitu, diperhatikan usahanya. Itu nyambi. Jadi kalau seandainya nyambi itu benar dalam kerangka berpikir berusaha, pasti semua pengusaha keren udah melamar dirinya sebagai PNS, tentara, Polri, BUMN atau pekerja lainnya. Dengan asumsi di situ saya dapat kerja, dapat posisi, dapat jabatan, dapat tunjangan, dapat gaji, dapat bonus, dan pulang habis maghrib ngerawat resto. Pasti semua melakukan hal itu. Kalau memang ternyata bisnis nyambi itu menjanjikan, bisnis nyambi itu benar-benar punya harapan dan punya peluang untuk maju, sukses, dan membuat kita menjadi kaya dan menjadi tumbuh bersama bisnis Sambi. Jadi kesimpulannya bertiga bangun resto, bermasalahnya pada di 3 orang tadi. Kenapa semuanya memutuskan itu nyambi? Anda luangkan waktu di tengah-tengah atau di saat kesibukan Anda. Ada luang waktu, Anda mulai openin tuh, tungkulin tuh, rawat tuh kita punya bisnis. Begitupun kami yang berdua, kan gitu ya. Jadi kesalahan bertiga menjadi kesalahan terutama yang menyebabkan bisnis ini seolah-olah menjadi ya bom waktu yang memang dipiara untuk meledak kapanpun timingnya tepat kan gitu ya. Yang berikutnya adalah bahwa bertiga bangun resto itu tataran pondasi dan basicnya lemah di, tadi udah jelas hukumnya, lemah di operasional. Karena apa?
pada saat terjadi apapun juga kita nggak punya juklak, juknis, dan SOP bahwa yang harus dilaporkan saya doang ya, pemegang saham mayoritas ya. Karena yang duanya pemegang saham minoritas. Itu mereka dengarnya dari saya aja. Itu nggak terjadi dan tidak dijelaskan. Akhirnya pemegang saham minoritas dua-duanya lebih dapat info bersamaan ketimbang Anda pemegang saham mayoritas. Akhirnya mereka kong kali kong nyudutin Anda. Yang berikutnya adalah kesalahan fatal adalah tidak pernah kita menjadikan salah satu orang kepercayaan kita atau staf kita atau asosiat kita untuk menjadi CCTV kita sebagai pemegang saham mayoritas tanpa diketahui oleh pemegang saham lainnya, tanpa semua asosiat lain juga tahu bahwa dia adalah andalan kita, CCTV kita, dan informan kita yang sejati untuk meluruskan dan untuk benar-benar meletakkan sebuah kerjasama ini secara proporsional dan profesional. Ya sekarang sudah tinggal nikmati kepecahan dan terpecahnya Anda bertiga menjadi sebuah resto yang dia ambang tutup. Ya jangan ditutup. Panggil siapa-siapa yang bisa menyelesaikan ini, bagi kalau seandainya mungkin dibagi. Lanjutkan kalau seandainya masih bisa berdamai. Itu aja sih kurang lebih. Kalau masih ada yang perlu dikomunikasikan, boleh undang saya. Boleh juga japri saya. Boleh juga di kolom komentar. Yang pasti bertiga bangun resto atas dasar bahwa kalau ada luang waktu, bahwa sesudah kita kerja, maka kita openi, kita tungkulin, kita garap, kita selesaikan segala sesuatu yang menjadi bisnis bersama. Itu nggak melulu, bahkan bisa dipastikan itu tidak mendatangkan keberhasilan, kesuksesan, dan kemapanan dalam berbisnis. Jadi yang paling benar pembelajaran dari kita, kalau mau berbisnis, tinggalkan semua jenis kerja kita. Apalagi bisnisnya baru dimulai. Dengan langkah pertama, pecah telur nih awalnya. Akhirnya langkah pertama dari kanan atau dari kiri. Maka saat itu juga kita sudah tidak lagi terikat dengan dunia kerja manapun juga. Kecuali hidup dan mati kita bersama bisnis yang baru saja kita lakukan. Itu yang paling benar. Mudah-mudahan kita semua bisa ya sedikit mengambil ibroh, pembelajaran dan hikmah dari sebuah, bukan nasihat ya. Ya solusi aja sih menurut saya ya. Kenapa? Karena saya juga banyak nangani kayak gitu ya. Sejak dulu kala. Jadi saya tuh masih kerja sebagai supervisor di perusahaan yang punya retail dan gerai se-Asia Tenggara. Saya sudah jadi tukang curhat bisnis-bisnis macam itu. Bahkan pada saat saya baru menaikkan jabatan saya, menaikkan sendiri ya karena si ownernya bingung, mau naik apa enggak? Nah lah, yaudah ikut tes ini. Dan ternyata alhamdulillah saya lulus. Dari saat itu dan sampai sekarang tidak sedikit orang yang ngadu tentang bisnis macam ini. Termasuk ini juga pernah saya alami bersama keluarga saya gitu ya. Ya, itu pelajaran dan pembelajaran berharga buat kita semua, di mana jangan sampai terulang kembali bahwa keakraban, keramahan, dan harmonisasi kita dalam hubungan keluarga, dengan teman akrab, dengan sahabat tidak boleh rusak cuma gara-gara bisnis, gitu kan? Bisnis gampang dibangun, rugi gampang dicari penutupnya sebagai sebuah keuntungan, tapi kalau hubungan apalagi sesama muslim udah rusak, aduh, khawatir Allah murka, akhirnya terlalu sempit kita untuk mendapat keberkahan dari Allah, dari sebuah kehidupan kita bernama konflik bersama orang-orang terdekat dalam sebuah resto yang dibangun secara bersama. Kurang lebih itu. Kalau memang ada yang perlu ditanyakan, tadi saya bilang ya di kolom komentar ya, biar semua orang bisa menyaksikan apa yang kita bangun dari sebuah komunikasi bersama. Jangan lupa like, subscribe, dan tularkan, bagikan jika itu memang ada yang bermanfaat dan bagus, serta layak, serta pantas untuk ditularkan dan ditransformasi atau ditransfer. Jika tidak layak, maka buang, musnah, dan pastikan tidak sembarang tempat agar tidak dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Yakinlah bahwa kesuksesan telah lama menanti.